Salam sepak bola. Ya, gue mau bahas ya beberapa match yang baru kelar. Ya, kita mulai yang pertama ya. Kita mulai dulu dari Newcastle ketemu Chelsea. Ya ini kan sebenarnya Newcastle ini seperti yang udah gue bilang di preview gue kemarin, kalau ini salah satu tim Tarkam yang main di Premier League ya. Karena di sini juga bisa terlihat sekali bagaimana penampilan Newcastle sama sekali bukan salah satu tim yang cocok lah main di Premier League. Kalau misalkan kemarin kalian nonton tuh di babak pertama, Newcastle hanya tidak dapat menciptakan satu shoot on target pun ke gawang Chelsea. Ya walaupun di babak kedua ada peningkatan, tapi kan cuma 2 doang. Ya dari posisi dulu juga kelihatan lah 30-70 shoot on target 2 berbanding 3. Ya lu cuma bisa cetak 2 shot on target dalam 90 menit, itu kan sama sekali bukan kualitas Liga Premier lah. Ya selain itu juga penampilan Chelsea juga nggak bagus-bagus banget di sini. Ya Ziyech nggak terlalu kelihatan, Abraham juga nggak terlalu kelihatan, Kovacic suka dribble sendiri, Mason Mount juga nggak terlalu kelihatan. Ya praktis cuma Werner doang di sini yang agak mendingan ya, mana dia melakukan soloran yang akhirnya memberikan umpan kepada Abraham untuk cetak gol ya. Mungkin itulah salah satu poin plus di Chelsea ya, cuman itu doang di match ini, nggak ada yang selebihnya, nggak ada yang terlalu spesial ketika melawan Newcastle di sini. Ya 3 poin didapat sesuai yang udah gue prediksi kemarin. Ya lalu untuk match selanjutnya Villarreal ketemu Real Madrid. Ya. Villarreal ketemu Real Madrid ini kan sebenarnya udah sama yang gue bilang juga kemarin. Kalau Real Madrid ini tidak dalam formasi yang full tim lah, karena kan 2 goal getternya Ramos Benzema nggak main di sini. Jadi otomatis di sini Madrid praktis sangat kesulitan untuk cetak gol ya. Apalagi setelah trio lini tengah mereka dikunci, yaitu ada Odegaard, Kroos dengan Modric itu dikunci, praktis Madrid kesulitan sekali untuk create chance, itu sama sekali kesulitan untuk bisa membuat shoot on target itu kesulitan. Praktis hanya cuma 1 shoot on target doang, dan itu yang berbuah gol, selebihnya nggak ada lagi. Karena apa? Karena kan sekarang kekuatan Madrid ini terletak di lini tengahnya ya. Ini baru bisa kalian lihat nih. Ini gue taruh sini lah. Ini dimana di sini kan ada Modric, Kroos dengan satunya ini terserahkan, biasanya kan Valverde, cuman dia nggak main. Jadi otomatis jika trio ini tengahnya ini dikunci, jadi otomatis dari lini serang Madrid ini akan kesulitan, karena kalau misalkan ini di press, otomatis yang dari winger ini otomatis turun sampai ke sini. Nah, baru nanti dari wingback ini nopang, cuma kan sekali suka dipotong dari sisi sininya nih, dari sisi tengahnya. Jadi otomatis serangan Madrid berkurang apabila dari sirkulasi bola yang hendak di sini dipotong. Jadi satu pemain di sini maka akan kesulitan untuk Madrid bisa create chance. Jadi itu juga merupakan salah satu alasan juga mengapa apabila trio ini tengah sini Kroos, Modric dengan, kalau di sini kan Odegaard ya, Odegaard dikunci, jadi otomatis Madrid akan kesulitan. Ya itulah salah satu catatan mengapa Madrid nggak bisa cetak lebih dari 1 gol di sini. Hazard juga nggak kelihatan kemarin. Ya selanjutnya ada Juventus ketemu Cagliari. Ya sebenarnya kan Juventus di sini permasalahannya siapa yang bisa cetak gol kan? Sama juga di sini. Ya beruntung juga Ronaldo bisa main, cetak 2 gol, dapat 3 poin. Ya sebenarnya untuk penampilan Juve di sini kan, kalau selain Ronaldo ini nggak ada yang bisa finishing lah istilahnya. Finishingnya sama sekali berantakan banget. Kalau misalkan lu nonton kemarin tuh kayak tadi pagi ya lawan Cagliari. Walaupun mereka bisa cetak 6 shot on target, namun yang
lainnya itu kan sama sekali bukan shoot yang benar-benar berbahaya banget, istilahnya pas di tangkapan kiper lah ya. Yang untung juga lawan Los Cagliari ya, yang nggak bisa berbuat banyak lah istilahnya ya. Lalu match selanjutnya ada MU ketemu West Bromwich. Ini West Bromwich juga salah satu tim tarkam juga yang main di Liga Premier ya. Penampilan MU sebenarnya sini juga nggak bagus-bagus banget. Terlihat juga bagaimana Bruno di sini kelelahan ya, bagaimana dia nggak bisa create peluang yang bagus banget tuh nggak ada di sini ya. Praktis cuma 1 gol penalti itu doang udah. Selain itu penampilan dari Rashford, Martial juga so-so standar matik ya. Nggak bisa salahin pemain juga karena kan habis Nation League juga pasti capek lah istilahnya. Cuman ini ya dapat modal juga lu, kemenangan perdana 3 poin ya, walaupun cuma bisa cetak 1 gol. Ya penampilan Alex Telles di sini juga masih belum bisa jadi parameter ya, karena kan dia juga baru sembuh, masih coba proses adaptasi pertama di Premier League. Oke. Selanjutnya ada Atletico ketemu Barcelona. Ya Barcelona tampil dengan tidak adanya Ansu Fati di sini begitu kelihatan ya bagaimana biasa Ansu Fati menempati posisi dari sayap kiri, namun di sini ditempati oleh Pedri. Sama sekali Pedri ini nggak bisa memberikan support yang bagus sih. Ya, terbukti juga bagaimana Barca ini kesulitan sekali untuk bisa cetak gol, sekali cuma bisa tendangan melalui luar kotak penalti yang sama sekali nggak terlalu berbahaya lah istilahnya. Ya, walaupun menang posisi, namun kan juga posisinya juga nggak jauh-jauh banget lah, 48 banding 52. Ya, cuman di sini salah satu kesalahannya adalah dari sisi Sergio Roberto ini, dia saat maju ini larinya kan lambat, jadi otomatis itu yang dimanfaatkan oleh Carrasco untuk bisa cetak gol ya. Di sini juga bagaimana kita melihat blundernya Ter Stegen ya, ketika dia hendak melakukan intercept namun bolanya terlepas hingga Carrasco bisa cetak gol ya. Itu juga merupakan salah satu kelemahan Barca ya, ketika di counter attack maka akan kesulitan, persis seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Penampilan Griezmann, Messi segala macam di sini juga nggak bagus lah istilahnya. Ya alarm juga nih buat Koeman ke depannya, apakah dengan skuad yang ada dia bisa bawa Barca ke papan atas lagi atau seenggaknya masuk persaingan perebutan gelar juara. Ini gue rasa kalau misalkan Barca masih bermain seperti ini sangat kesulitan sekali, jauh lah levelnya dibanding tahun lalu pun juga masih jauh. Apalagi kan si Gerard Pique juga kan konon katanya cedera nih di sini, jadi akan sangat kesulitan lagi karena dia benar-benar nggak ada back tengah yang murni lah istilahnya di sini. Sampai kemarin kan si Koeman masukin Sergi Des segala macam di situ kan, yang posisi utamanya bukan di back tengah, namun mau nggak mau karena darurat sekali jadi otomatis dimasukkan di situ. Ya penampilan Atletico juga nggak bagus-bagus banget lah di sini. Ya walaupun mereka bisa create peluang, cuma kan itu lebih kepada skill individunya ya, bukan dari kerja sama tim yang bagus. Kecuali golnya itu 1 doang udah. Ya lalu Tottenham ketemu City. Ya, Tottenham ketemu City kan di sini kan permasalahan dari City adalah terlalu sering bermain dengan 4-3-3 yang kalau untuk tipe sekarang ini sama sekali 4-3-3-nya tuh udah usang lah istilahnya, karena kan City tidak lagi memiliki playmaker sekelas David Silva dan lebih hanya mengandalkan Kevin De Bruyne doang. Nah itu begitu juga di lini depan, lu nggak punya Aguero, cuma punya Gabriel Jesus doang sebagai goal getter. Jadi City sangat jauh kesulitan di sini. Apalagi ketika melawan tim-tim yang melakukan parkir bus ya. Yang pertama ketika mereka dibantai Leicester 5-2, lalu di sini dikalahkan Tottenham yang menggunakan strategi parkir bus murni 2-0. Ya. Kalau untuk penampilan Tottenham di sini, gue mau jelasin dulu bagaimana proses
pintarnya Harry Kane ya. Kayak di sini kan Harry Kane nih. Nah di sini pintarnya Harry Kane adalah dia mampu menarik daripada pemain-pemain pemain City untuk menjaganya dia, sehingga saat Ndombele ingin melakukan crossing, jadi otomatis Ruben Dias atau siapa itu namanya kemarin lapor gitu telat cover sehingga bisa cetak gol ya. Inilah pintarnya Harry Kane ya, yaitu ketika dia sama sekali dia pintar sekali untuk mengalihkan pandangan lah istilahnya. Jadi dia otomatis menarik 3-4 pemain untuk menjaganya dia, sehingga melepaskan satu pemain itu, si Son, sini untuk bisa cetak gol. Ya itulah pintar Harry Kane di situ. Ya, selain itu juga untuk penampilan City di sini dari sisi Bernardo Silva, lalu Mahrez. Ya, kalau bisa bilang untuk Bernardo Silva ini nggak cocok lah untuk menempati posisi yang dulu ditempati oleh Silva ya. Karena Bernardo ini lebih kepada skill stylish individu yang otomatis lu berposisi murni lebih ke agak sayap depan, bukan di trio tengah lini gelandang itu. Jadi PR juga nih untuk Pep nih ke depannya, apabila dia ingin tetap memaksakan formasi 4-3-3 yang sudah usang ini dengan tidak didukung oleh pemain yang ada. Gua gak yakin City bisa masuk ke ke perebutan gelar juara ataupun bersaing ke Liga Champions aja. Gua rasa City akan sangat sulit kalau misalkan Pep tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Ya nanti mungkin di video selanjutnya gue akan coba jelasin bagaimana skema Pep yang dia pernah dia terapkan di Barcelona, di Bayern, lalu di City ini perbedaannya apa aja. Nanti mungkin akan gue coba praktekin di video selanjutnya mungkin ya. Oke, sekian dulu.